Indonesia memiliki berbagai macam suku, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu, kita menjaga keutuhan bangsa kita agar Indonesia lebih maju dan semakin kuat. Pemirsa yang berbahagia, mari ikuti perbincangan kita dengan Yang Mulia Bante Tejawaro Tera dan juga Bapak Cinen Indra Halim di dalam spirit kehidupan mimbar agama Buddha. Bersama kami,
Tera. Bante bisa dijelaskan lagi Bante tadi mengenai 3 akar kejahatan yang sudah Bante sebutkan tadi, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semuanya tidak terlepas dari sebuah masalah dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus penting mengingat dalam diri kita, problem masalah terbesar dalam kehidupan setiap orang adalah pada diri sendiri. Kita lebih sering mempermasalahkan di luar dari diri kita. Entah itu orang lain, kondisi, alam, ataupun sebagainya. Kita jarang sekali untuk melihat ke dalam diri kita. Bahwa segala penyebab masalah adalah muncul dari diri kita. Buddha mengingatkan 3 akar kejahatan inilah sebagai sumber ketidakbahagiaan kehidupan makhluk hidup, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Keserakahan ini bersifat bukan hanya sekedar dari materi, bukan sekedar dari harta. Terkadang mungkin kita melihat orang lain yang memiliki hal yang lebih dari kita. Ketika batin tidak bersih, ketika batin itu kotor, melihat, mendengar, semuanya juga tidak akan menjadi menyenangkan. Nah, sifat yang kedua adalah kebencian. Rasa tidak suka, iri hati. Melihat hal yang berlebihan kepada orang lain yang dimiliki. Oleh karena itu, kembali lagi, kita sebagai umat yang beragama, coba kita melihat kembali apa yang telah diajarkan oleh keyakinan setiap agama kita masing-masing. Tunjukkan hal yang baik di dalam diri kita. Dan kita menghormati setiap kehidupan orang lain. Kita berusaha untuk menekan diri kita, mengalahkan diri kita. Loba, dosa, dan moha, pelan-pelan kita akan mengikisnya, memotongnya. Sang Buddha pernah bersabda di dalam Dhammapada, ayat 369. Sincak piku imang nawang, sitate lahume sati. Cetwara kancak dosancak, tato nibana mehisi. Oh para biku, kosongkan perahu ini, kosongkan tubuh ini. Setelah kita mengosongkan perahu ini, maka perahu ini akan melaju dengan cepat. Demikianlah kehidupan setiap orang ketika memotong kebencian, keserakahan, maka dia akan hidup bahagia, damai, dan mencapai kebahagiaan tertinggi yaitu Nibbana. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita merenungkan bersama. Jangan dengan mudah kita menyalahkan pihak lain. Jangan dengan mudah kita membenarkan diri kita sendiri tanpa mempertimbangkan kehidupan yang lainnya. Hal ini akan memberikan pengertian pada diri kita supaya kita tidak ceroboh dan lebih mengendalikan batin dan diri kita. Nah, dengan Pak Indra sendiri sebagai praktisi, apakah ada kesulitan di dalam bermasyarakat lingkungan sekitar Pak Indra sendiri untuk toleransi dalam beragama? Ya, saya terima kasih kesempatannya. Dalam praktek sehari-hari memang banyak kita akan mendapat hambatan, akan tetapi itu bukan menjadi kendala kita. Maka dalam seharian kita bersama dengan teman-teman melakukan sosialisasi dalam hal membantu sesama tanpa melihat suku, agama, atau apapun. Membantu seperti apa maksudnya? Salah satu yang program kita lagi jalankan itu program Dana Ceban. Program Dana Ceban. Ya. Pengertiannya Ceban ini? Kenapa dinamakan program Dana Ceban? Dengan dana yang kecil, kita akan mendapat manfaat yang lebih besar sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kita berbagi dalam hal ini untuk mengikis loba kita, Bante, ya, supaya kita tidak tamak. Nah, hasil yang kita dapat ini
Jadi kita kenapa namanya ceban? Kadang-kadang orang ingin berdana merasa, wah saya kok kurang. Nah jadi dengan dana yang sangat kecil ini, kita akan dikumpulin semua dan akan kita bagikan semua setiap awal bulan. Dan ini untuk bulan Februari ini sudah 8 kali kita melakukannya. Itu sudah kita bantu 139 orang. Wow. Plus 6 yang akan baru yang akan datang. Baik Pak Indra, Ya. sebelum dilanjutkan kita dengarkan dulu informasi berikut ini ya. Baik pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan masih berbincang-bincang mengenai pentingnya toleransi di dalam beragama. Baik, Pak Indra tadi menarik sekali. Ada 139 ya total sampai 8 bulan sekarang ini Pak Indra sudah berbagi. Sampai kemana aja itu Pak Indra? Kita di Jakarta ada, sekitar Kapuk sini juga ada, di Sodong, di Kampung Belimbing, di daerah Tanjung Pasir, Tanjung Burung, sampai yang paling jauh di Boyolali. Di Boyolali itu di daerah Gunung Merbabu. Di sana ada sekitar 20 keluarga yang kita bantu, janda dan duda. Jadi program Dana Ceban ini... Satu orang itu berapa yang diberikan? Untuk perorangan antara kita kasih minimal 200 sampai ke 250, maksimalnya kita 300. Setiap bulan? Setiap bulan. Luar biasa. Ya. Lalu apa yang memotivasi Pak Indra sendiri untuk melakukan hal seperti itu? Karena pada saat itu waktu kita sesuai dengan ajaran Sang Buddha, kita toleransi. Pada saat kita puasa, kita berbagi tajil, kita melihat beberapa orang seperti tukang beca, tukang ojek, duduk tidur dia, kecapean. Dan pada saat itu mereka sudah cari uang udah susah. Nah, jadi kita timbul niat dan dengan teman-teman untuk berbagi setiap bulannya untuk meringankan mereka yang membutuhkan bantuan. Itu bentuklah toleransi dari ajaran Sang Buddha. Kita tidak melihat suku, agama apapun. Siapapun yang pantas kita bantu, kita akan bantu. Nah, Pak Indra sendiri sebagai Ketua Cetia Takasila di Apartemen Laguna Pluit ya. Ya. Lalu dari sekitar masyarakat apartemen sendiri itu bagaimana? Apakah ada juga membantu Pak Indra program ini? Untuk umat kita memang Cetia Takasila banyakkan dari Apartemen Laguna dan mereka sangat-sangat mendukung. Karena kita dalam penyebaran gak mungkin saya sendiri. Penyebaran itu kita minta dari bantuan yang dari daerah. Ada beberapa teman sini juga yang pulang kerja langsung sampai tengah malam kita juga berbagi. Ya, Kadang-kadang mereka pemulung nggak ada di tempat. Ya, ini luar biasa sekali Bante ya. Dan pemirsa di Dhammasala saat ini juga hadir umat dari Cetia Takasila di Apartemen Laguna Pluit. Juga dari Wihara Hemadiro Metawati. Ya, barangkali dari umat sendiri yang hadir ini mau bertanya silakan. Ya, Bante ya, Pak Indra. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya, jika kita hidup di lingkungan yang intoleran, bagaimana cara kita menyikapinya? Di dalam Saranya Dhamma ada 6 hal yang menunjang pada terbentuknya, yaitu keharmonisan, kerukunan. Nah, oleh karena itu 6 hal ini penting sekali kita sebagai umat Buddha untuk mengembangkan. Terus kita kembangkan supaya di lingkungan kita, baik itu di keluarga, saudara, ataupun masyarakat, bahkan negara kita lebih luasnya, akan mendapatkan satu sentuhan cinta kasih dalam diri kita. Poin yang pertama adalah cinta kasih yang diwujudkan melalui perbuatan. Setiap kali kita berbuat apapun kepada orang-orang di sekitar kita harus didasari dengan cinta kasih. Jangan didasari dengan kemarahan, kebencian. Poin yang kedua adalah cinta kasih yang diwujudkan melalui ucapan, perkataan. Tutur kata juga harus lemah lembut.
Jangan tutur kata itu yang kasar, marah-marah. Jangan. Yang ketiga, cinta kasih yang diwujudkan melalui pikiran dan pemikiran. Artinya setiap kita berpikir, kita harus berpikir yang baik, yang bersih. Jangan berpikir yang dilandasi dengan kebencian, iri hati, kesombongan. Poin yang keempat adalah kita harus membagi apa yang kita miliki, yang kita dapat secara benar, kita bagi ke semua orang. Hasil susah payah mungkin keringat dari kerja, kekayaan, harta sebagainya, yang kita peroleh dengan cara benar kita bagi. Seperti tadi contoh dari Pak Indra. Ini ide yang luar biasa. Bagi ke seluruh tempat orang-orang yang membutuhkan. Buddha menjelaskan ini di dalam poin keempat di dalam Saranya Dhamma. Poin yang kelima adalah baik di tempat umum ataupun secara pribadi, kita semua menjalankan hidup yang bermoral, hidup yang memiliki sila, memiliki aturan. Yang terakhir, poin yang keenam. Kita berusaha untuk berpikir dengan baik, dengan bersih. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan keluarga, yang namanya beda pendapat, beda pandangan itu sangat umum. Oleh karena itu, jangan mengutamakan pandangan kita yang paling benar, paling baik, sehingga mengabaikan pandangan orang lain. Mungkin di sisi ini kita merasa benar, tetapi di sisi waktu yang lain, mungkin pandangan orang lain itu justru yang lebih baik, yang lebih cocok. Nah, oleh karena itu lebih luas kita perlu. Baik Bante, penjelasannya nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kami akan kembali setelah informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan tetap setia di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Kembali Bante tadi sudah jelaskan mengenai cara-cara toleransinya ya Bante secara dhamma. Bante sudah jelaskan mengenai perbuatan, pikiran dan juga ucapan didasari dengan cinta kasih. Selain itu apakah ada lagi Bante? Kita ketika ingin orang lain merasa bahagia di tempat kita. Orang lain datang bertamu ingin merasakan sukacita di tempat kita. Lihat ke dalam diri. Lihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah bahagia, sudah tenang, sudah damai. Kalau kita belum tenang, kita belum damai, kita belum baik, kita belum bersih. Bagaimana orang lain bisa datang bertamu mengunjungi kita dengan kebahagiaan. Buatlah diri kita menjadi tempat yang indah, supaya setiap orang yang di dekat dengan kita merasa penuh dengan kehangatan cinta kasih kita. Terima kasih Bante, luar biasa sekali. Dan Pak Indra sebagai penutup di akhir kita diskusi ini, ada yang mau ditambahkan untuk semua pemirsa supaya terinspirasi dengan kegiatan Pak Indra? Siap. Untuk program Dana Ceban ini sampai hari ini sudah ada 1.100 anggota yang ikut. Dengan dana setiap bulan sekitar targetnya 40 juta. Jadi kita akan bagi, semoga semakin banyak yang terinspirasi untuk membuat programnya sendiri atau mengikuti program kita. Silakan. Seperti itu ya, luar biasa. Baik pemirsa yang berbahagia, kembali bahwa kita memiliki berbagai macam kekayaan budaya, kekayaan bahasa, dan perbedaan suku, tentu juga agama. Bhinneka Tunggal Ika sudah menguatkan kita. Mari kita sama-sama tetap bergandengan tangan, kita semakin kuat, semakin jaya, semakin makmur, sehingga NKRI Indonesia akan lebih maju lagi. Dari Ruang Dhammasala Wihara Hemadiyaro Metawati, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha.
Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi, mab.tvri@gmail.com. Tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sabe sata bawantu suki tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu. Cobalah kita renungkan betapa menderita hidup ini. Cobalah kau bayangkan hidup di dunia ini tak dilengkapi dengan kasih sayang. Harusnya kita selalu sadar begitu penting saling memberi. Tanamkan cinta kasih di hati ini, jalani hidup saling menyayangi. Cinta kasih takkan tergantung